Ibu-ibu, po kabar galo-galo, agak kareba, pripun kabare? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khair. How are you? Bila ingin melihat Nabi, teng 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 di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan bila ingin selamat nanti. Mana teng-teng-tengnya tadi? Dari neraka, minta pertolongan pada Sumber Jaya berselawat, Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, alhamdulillah. Yang besar tak kami sebut gelar, yang kecil tak kami sebut nama. Khusus bil khusus Bapak Kepala Kandes Belaga se-Sumber Jaya Bapak Aziz SH beserta para perangkat pengurus yang saya hormati, Bapak Purwito SPD MPD, Bapak Rumani SPD, MPD, banyak gelarnya ya ternyata, Masya Allah. Bapak Asep selaku MC Kiai Asep, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat takzim saya, Ustadz Ustazah bil khusus ya. Ini kakanda saya, adinda saya, Ustadz Hasnawi dari Sungai Tengkorak. Tahu Sungai Tengkorak? Beliau ini Pak yang ngajak saya, Ustadz Kando Doktor galadak kita ke Isra Mi'raj di Sumber Jaya. Di mana Sumber Jaya itu? Negara mana? Aku bilang itu. Nyebrang sana. Laju. Alhamdulillah berkat beliau bersama istri dan keluarga, siang ini, pagi ini saya bisa bersilaturahmi. Saya doakan di tengah jalan di sini, insya Allah nanti pulang di Palembang, saya doakan dalam sholat saya. Semoga Bapak Ibu Blok D yang hadir semua, para kiai, Ustadz Ustazah, Ibu Guru, semuanya badannya sehat, amin. Umur panjang, rezekinya banyak berlimpah-limpah, harga kelapa makin naik, harga sawit tidak usah turun lagi, hutang lunas, bebas dari pinjol, pinjaman online. Bapak-bapak tidak main slot. Aku nanya, ada tidak slot di sini? Slot bukan selop, selop itu sendal. Ibu tahu slot? Tahu nian apa? Slot itu main game tak pakai duit, namanya judi. Tak boleh judi, insya Allah. Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan umroh naik haji. Semoga bapak-bapak umroh naik haji. Ibu-ibu cepat dipanggil Allah. Ya, kenapa tidak diaminkan? Moga ibu-ibu cepat dipanggil Allah haji umrah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, summa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa
wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, dengan nama Allah Khaliqul Alam terpatri dalam hati Bani Adam. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahkota dunia, junjungan alam. Syafaatnya kita nantikan siang dan Allahumma sholli taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bi raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadin kulli malumin lak bi rahmatika ya ya. Kalau selawat terus nanti ustadznya tidak jadi ceramah ya. Sekarang sudah jam 11 ya, setengah 12 selesai, betul? Jam 12 selesai, jam 1, jam 2. Ibu-ibu siap jam 2? Lajulah, aku tidak siap. Ini selawat yang barusan dibacakan oleh jamaah Sumberjaya, namanya selawat. Angkat tangan, siapa yang tahu selawat apa ini namanya? Nariyah. Nariyah dari kata narun. Narun artinya waqina adzaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina azab. Nariyah dari kata-kata narun artinya apa, Bu? Apa ya artinya ya? Bapak, apa artinya Pak? Nar itu artinya api. Narun, nariyah. Doa ini selawat yang kita baca barusan, selawat nariyah. Selawat apabila dibacakan oleh warga Sumberjaya, insya Allah hajatnya, keinginannya akan cepat bagaikan api yang menyambar. Alhamdulillah. Seperti di negara Los Angeles.
Ibu tahu Los Angeles? Di mana Pak Ustadz? Parit sebelah, nah sebelah itu nah ada Los Angeles. Rumah besar-besar, megah, mewah, mahal. Tetapi hari ini innama amruhu idza ara ayyakula lahu kun. Ini api cepat sekali menyambar. Ibu bapak, saya nggak pernah nonton video kebakaran, tapi kebakaran yang ini saya tonton berulang-ulang. Kenapa Pak Ustadz? Ini apinya beda. Ini bukan api dunia, tapi ini api neraka. Apinya berputar-putar. Rumah ribuan, puluhan ribu rumah terbakar. Ini kota, ini negara. Negaranya sangat aman. Tidak seperti Sumberjaya di sana dicor galo, Bu. Yo, insya Allah nanti dicor sini, amin. Ya, ini saya cerita, bukan saya bandingkan Los Angeles sama, tetapi kita ingin mengetahui sehebat apa Los Angeles Pak Ustadz. Di sana ada pipa-pipa air ditanam, tinggal cucuk siram bisa. Tapi kenapa kuasa Allah ini api cepat menyambar dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, ribuan rumah hangus yang harganya mahal, sangat mahal. Maka dari itu kita awali majelis kita dengan sholawat naria. Ibu di rumah ya sambil masak baca sholawat naria. Allahumma sholli sholatan ya. Ya Allah, semoga aku umroh tahun ini ya Allah. Amin. Yang nak umroh di sini ada kepala cabang Fatih Tur, Ibu Hajah Rohana. Ya. Yang mau haji sambil baca salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan. Yang punya anak, Allahumma sholli sholatan. Ya Allah, semoga anak aku nih kaya raya seperti Pak Kades Sumberjaya. Amin. Moga anak aku nih ya S3 seperti Pak Dr. Ulil Amri. Amin. Semoga anak aku nih pintar, bijak, belaga seperti Pak Purwito dan Pak Rumani. Iya. Kenal gak lo? Nang weh. Ya, baca salawat ya Allah, Pak Ustadz aku banyak utang. Baca salawat nariyah, insya Allah hutangnya lunas. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang hasud, ada yang busuk hati. Baca salawat nariyah, insya Allah doa kita cepat bagaikan api dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ini kali pertama saya dakwah silaturahim ke Sumberjaya. Senang Pak Ustadz, senang Pak, bukan main ya. Tadi tangan aku main banyu, ya Allah, anak kecil ya. Ya, lewat parit, ya Allah indahnya. Ternyata dunia di sini lebih indah daripada di Palembang. 4 tahun saya di Palembang, ngubek-ngubek paling jauh di Sungsang. Ya kemarin hari Jumat di Masjid Ustadz Hasnawi, namanya Masjid Taqwa. Hari Minggu Ustadz, bisa nggak kita ke Sumberjaya? Laju, alhamdulillah. Ini masya Allah suasana sejuk. Ibu-ibu saya lihat di sini insya Allah penghuni surga semua, amin. Bapak-bapak saya lihat anteng dari tadi. Ya, insya Allah ini juga penghuni surga, amin ya rabbal. Yang hadroh adik-adik kita tadi ada yang tampil. Ini yang saya menarik ini MC-nya, ya Allah duet. Insya Allah nanti besar ya jadi Yai Najib, pengganti Yai Najib. Sesumsel lagi, bukan Sesumberjaya deh ya. Insya Allah. Saya berterima kasih banyak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya saya ini sebenarnya aslinya Jogja, Bantul. Orang tua saya Jogja, cuman saya lahir di Bangka, di Mentok. Ada yang pernah ke Mentok? Saya lahir di Mentok, SD di sana, kemudian sanawiyah saya ke Jogja 1 tahun, kelas 2, kelas 3 pulang lagi ke Mentok, ya karena nakal. Kemudian karena saya nakal, dimasukkan ke pesantren gay. Nah, pesantrennya mana Pak Ustadz? Sungai Lilin Assalam. Kalau ibu bapak ke Jambi, ada pertengahan kilometer 121, itulah pesantren
Ma'had Islami As-Salam. 5 tahun Pak saya di sana. 98-2003. Ya, 98-2003 tamat qadarullah. Saya ini orang tuanya buruh, kerja di pabrik timah. 3 hari pagi jam 7 pulang jam 4 sore. 3 hari lagi jam 3 sore pulang jam 12 malam. 3 hari lagi masuk jam 12 malam pulang pagi. Buruh naik sepeda, Bu. Tidak cak ibu-ibu, bapak-bapak, anak kita zaman sekarang ada sepeda listrik. Ada sepeda listrik sini. Masya Allah. Ini paling punya motor, insya Allah semuanya ada yang 2-3. Tapi orang tua saya naik sepeda dari Mentok ke pabrik kurang lebih jaraknya 7 kilo pulang pergi naik sepeda. Pulang dari pabrik bapak saya bangun rumah orang, Bu, saya bantu ambilin bata-bata. Saya dimasukkan pesantren, saya nggak tahu ini pesantren apa. Dikirim dari Mentok ke Sungai Lilin, Kiai. Sampai di Sungai Lilin besoknya bapak saya izin pulang ya, baik-baik nak di sini. Besoknya saya ringkes baju saya, masukin koper semuanya Pak. Saya pingin minggat mau pulang ke Bangka. Saya tegak jam 2 malam guys di pinggir jalan nyari bis. Alhamdulillah tidak ada satupun bis yang lewat. Sampai subuh saya capek, ngantuk, lapar. Ya, akhirnya apa? Saya tarik lagi nih koper. 2 minggu saya nangis di kamar, dak kemana-mana. Ngapo? Kangen mama. Kalau di rumah bala-bala terus ya. Kalau di rumah dak nurutin orang tua. Tapi karena jauh dengan orang tua, nangis saya 2 minggu, Bu. Makan tak nafsu, dak mandi, dak ganti baju. Ngapo? Diajak ke masjid, diajak main dak. Tapi alhamdulillah dari situ lama-lama saya betah, kerasan, ya. Kenal teman dari berbagai macam kota. Akhirnya 98 sampai 2003. Harusnya saya menyelesaikan aliyah. Pak Rumani, Pak Purwito itu saya 4 tahun. Aliyah itu 3 tahun. Ada eksperimen 1 tahun. Tapi saya bilang sama kepala sekolah, Ustadz, Kiai, saya mau turun kelas. Kenapa turun kelas? Saya betah di pondok, Bu. Jadi saya menyelesaikan SMA itu 5 tahun. Ada teman saya yang lulus waktu itu. Lil, nyesel nggak kau? Kami lulus. Harusnya kau lulus hari ini. Tapi karena kau turun kelas, kau tidak lulus. Tidak apa-apa, silahkan. Ya, kenapa betah? Ibu pasti bertanya, baca kitab kuning. Tidak, Ibu. Ya. Kenapa betah di pondok? Karena dekat dengan Kiai? Tidak juga. Kenapa? Karena saya hobi main bola. Hobi main bola. Izin. Saya hobi main bola, Bapak Ibu semua. Itu yang buat saya betah di pondok. Alhamdulillah. Teman tadi yang ngejek saya, Lil, aku sudah lulus, kau tidak lulus, tidak apa-apa. Ketika saya kuliah dan Allah takdirkan saya lulus ke Mesir, Bu. 2003 saya lulus ke Mesir. Ya, tahu Mesir di mana, Bu? Negerinya Fir'aun. Negerinya Musa membelah lautan. Pak Ustadz, Musa bisa membelah sungai apa ini namanya, ke? Kecil. Ini laut merah aja dibelah sama Musa, apalagi laut ini, kecil bagi Musa. Itu namanya Mesir. Disebut dalam Quran 4 kali. Udkhulu Misra, masuklah Mesir. Yusuf di Mesir. Ya. Asia istrinya Yusuf di Mesir. Harun Korun. Korun, Pak, Korun. Tahu Korun, Pak? Sering kita bilang harta karun. Karun itu Korun. Rumahnya, mohon izin Pak Kades, Sumberjaya ini luasnya berapa? Ada. Seginya 4 kilo ada. 5 kilo. Rumahnya Korun 15 kilometer, Bu. Berapa paret itu, Bu? 15 kilometer, saking kayanya Korun. Tinggalnya di mana? Di Mesir. Tapi sombong, pelit, bakhil, kikir. Disuruh bantu musola, ya, tak mau. Diminta sumbangan, tak mau. Tapi saya yakin siang ini warga Sumberjaya, tadi ada kota infak berjalan, saya lihat ada yang biru, ada yang abang, ada yang dak abang dak biru. Alhamdulillah.
insya Allah jadi sodakoh jariah, jadi amal. Dan ketika kita meninggal mati, maka orang mati minta satu permintaan dalam surat Al-Quran. Apa? Fa'asoddaku, ya Allah balikkan aku hidup. Nah, apa kau nak hidup? Aku ingin bersedekah. Dan alhamdulillah Allah berikan ibu hidup, umur. Allah berikan ibu bapak kesempatan bersedekah. Insya Allah yang sedekah Allah lipat gandakan. Amin ya Rabbal. Sa'labah, kenal Sa'labah bu? Bapak kenal Sa'labah? Sa'labah ini orang yang paling miskin hidup di zaman Nabi. Kalau sholat selalu di belakang Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Sa'labah pasti ada. Tapi Sa'labah ini tidak baca zikir lama-lama. Kenapa Pak Ustadz? Bukan NU? Bukan. Ya karena yang ia pakai ini harus gantian sama istrinya. Karena orang paling miskin gak punya pakaian, harus berganti. Kalau dia gak ganti, istrinya gak dapat sholat zuhur. Jadi habis sholat zuhur langsung pulang, jauh rumahnya bu. Sholat asar langsung pulang. Nabi tahu Sa'labah gak ikut zikiran, gak ikut doa bersama. Suatu ketika Sa'labah iri lihat Utsman bin Affan, Thalhah bin Zubair, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Kenapa? Karena ini sahabat. Ya Allah, alangkah belaganya, gamisnya bagus, pakaian bagus, pakai parfum, pakai jas. Cak Pak Kades ini, Masya Allah. Ya pakai sarungnya Pak Rumani pakai, ya Allah. Ini Sa'labah iri lihat sahabat-sahabat yang lain, maka datangi Rasulullah. Ya Rasul, doakan saya semoga saya menjadi orang kaya. 1-2 kali tidak diaminkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tahu sifat Sa'labah. Ketiga kali baru didoakan oleh Nabi, dikasih sepasang ekor domba, bawa nih pulang, diingu, diurus, dari sepasang menjadi puluhan pasang, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Nabi nanya, mana Sa'labah? Kalau tadi waktu miskin, mana Sa'labah? Ada Sa'labah. Ini waktu kaya, mana? Apa bu jawabannya? Bahasa Arabnya, Sa'labah banyak gawe. BG banyak gawe. Ada yang banyak gawe juga sini. Ini sholat zuhur, maghrib, isya dak kejingoan, mak subuh dak kejingoan, Jumat dak kejingoan. Kejingoannya kapan? Lebaran. Ya Allah, banyak gawe. Sekali 2 kali, oh Sa'labah nggak kelihatan lagi. Nabi Muhammad mengutus Sa'labah bayar zakat. Apa jawaban Sa'labah bu? Kata Sa'labah, mahabbai. Wong Palembang kan? Aku tidak tahu ini wong Sumberjaya bukan? Mahabbai, aku nak bayar zakat. Kenapa? Harta aku berkurang. Tetapi warga Sumberjaya, Masya Allah, ya, ada yang menyumbangkan pasir, ada yang menyumbangkan semen, ada yang koral, ada yang tenaga, ada yang air putih, ada yang kopi. Insya Allah ini musola tahun depan, tahun ini insya Allah selesai. Amin. Bersedekahlah. Akhirnya apa Bapak Ibu ketika Sa'labah ngomong mahabbai? Kata Nabi Muhammad, dengarkan. Apa kata Nabi Muhammad? Wailul li Sa'labah, celaka Sa'labah. Esok harinya Sa'labah jatuh miskin, sama dengan korun rumahnya yang 15 km tenggelam. Maka sampai saat ini harta karun dicari di mana-mana. Sehingga saat ini Sa'labah miskin lagi. Kalau tadi Sa'labah miskin sholat 5 waktu masuk surga, sekarang Sa'labah kaya, kemudian didoakan Nabi miskin, Sa'labah menyesal. Kata Nabi Muhammad, ya, tidak ada lagi gunanya penyesalan engkau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, ya jamaah Sumberjaya, masyarakat Sumberjaya, ayo mumpung masih sehat badan, sedekah. Pak Ustadz, sedekah sama fakir miskin, bagus. Pak Ustadz, sedekah sama yatim piatu, bagus. Semua sedekah insya Allah bagus. Subhanallah.
wala ilaha Allahu akbar. Haula wala quwata illa billah azim. Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul, berjumpa dengan Allah, melihat surga neraka, melihat kuasa-kuasa Allah. Nabi Muhammad tak langsung Isra Mi'raj, Bu. Kenapa? Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah. Nabi Muhammad ditinggalkan istrinya Khadijah. Nabi Muhammad ditinggal pamannya Abu Talib. Dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah diembargo. Nabi Muhammad ditolak, tidak boleh berdakwah di sini. Maka Nabi Muhammad melihat ada secercah harapan. Kota itu bernama Taif. Nabi Muhammad berjalan kaki malam hari ke kota Taif. Kenapa jalan kaki, Pak Ustadz? Karena kalau naik onta, naik kuda akan dicurigai, ditangkap oleh orang kafir Quraisy Mekah. Sampai di Taif, Nabi Muhammad tidak disambut dengan marhaban. Rul aini marhaban, marhaban Husaini. Nabi Muhammad tidak disambut dengan tola al-badru seperti Ustadz Ulil tadi dan rombongan. Tola al-alaina yatil wajabash mada'a. Nabi Muhammad sampai di Taif, Ibu, apa yang dilakukan orang Taif? Mereka mencaci, memaki, menghina, melempar Nabi dengan tulang, kayu, batu, sampai kaki Nabi Muhammad berdarah. Terompah sendal Nabi Muhammad basah. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau seandainya darah itu menetes satu tetes ke tanah, maka akan aku ratakan kota Taif. Nabi Muhammad berdoa, Ilahi ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawan nasi alayya asallah ayyukhrij min aslabihim. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka zurriyah keturunan ya'budunallah wa la yusyrikuna bihi syai'a. Nabi Muhammad tidak membalas. Bahkan malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, pilih salah satu gunung yang paling besar di kota Mekah. Ada dua gunung besar, Bu, di kota Mekah, Abi Kubais sama Kuaikian. Dua gunung ini besar. Mesir gunungnya kecil, namanya Sinai. S3 saya di Sudan. Sudan tidak punya gunung, Bu. Di Mekah itu ada gunung Jabal, namanya Abi Kubais sama Kuaikian. Ya Muhammad, pilih salah satu gunung. Kesel, Bu, Jibril, akan kucabut, kutimpakan, nanti mati semua penduduk Taif. Lagi-lagi Nabi Muhammad cuman berdoa, asallah ayyukhrij min aslabihim zurriyah ya'budunallah wa la yusyrikuna bihi syai'a. Alhamdulillah, siang hari ini saya sangat-sangat bahagia. Kenapa, Bapak Ibu? Saya sudah 14 negara. Mesir, saya pernah ke Jerman, Belanda, Belgia, Korea Selatan, saya sudah. Singapura, Malaysia, saya sudah. Abu Dhabi, Kuwait sudah. Tapi ini luar biasa. Ya, dari Palembang sampai ke mana tadi namanya? Mas Edi tadi? Seritiga, 1,5 jam. Habis itu naik speedboat, ya kena gelombang. Ya gitulah ya. Ternyata di sini Allahu Akbar. Dan blok C ini kurang lebih ada 64 tadi ya. Kakak yang muslim. Mayya'budunallah. Ini nyembah Allah. Pak Ustadz, di sini ada yang non muslim. Tidak apa-apa, Bu.
Saya ini narasumber Kanwil Sumsel Pak Kades. Saya ini berbicara di 6 agama di sana. Di Palembang ada satu peserta saya yang ikut pelatihan saya, ya, orang Hindu. Anaknya, putrinya masuk Islam. Saya tanya, Bapak enggak menyesal? Enggak. Dendam enggak? Mau ngebunuh anak? Enggak. Jadi kalau saya, pendeta, pastor, ya semua berkawan, tetapi berkawan di dunia saja. Lakum dinukum. Maka saya bersyukur siang ini. Kenapa? Ibu, orang tua, bapak, ibu, anak semuanya Islam. Insya Allah ini kelak semua masuk surga. Amin. Wala yusyrikuna bihi syai'a, dan kita tidak pernah mensyirik menduakan Allah. Mereka Pak Ustadz, iya. Ada Tuhan Bapak, betul? Tuhan Ibu, ada lagi Tuhan? Ya, kendak-kendaklah mereka. Tuhan kita satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adek, ini siapa namanya? Sini. Hafal nggak surat Al-Ikhlas? Qul huwallah. Sini. Hafal, naik sini ya. Pinjam mic-nya satu. Sini, wah ini besar ini belaga ini. Anak siapa ini? Cek. Sini sayang. Sini juga, mau juga sini. Sini, salim dulu. Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum. Tes 1. Bunyi, ngapa tak bunyi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa namanya anak ganteng, anak belaga? Zidan, seperti pemain bola. Insya Allah besar cita-cita nak jadi pemain bola, apa jadi ustadz, apa jadi toke? Jadi apa? Tentara. Wah, kita doakan Zidan jadi tentara. Bintang 5 ya Allah, amin. Ya, kelas berapa Zidan? Kelas TK. Iya, Zidan, yuk baca surat Al-Ikhlas, hafal kan? Qul huwallah. Gak apa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdallin. Amin. Amin. Nih dari Ustadz. Tangan yang bagus. Yang mana tangan yang bagus? Nah, salim. Ya. Zidan baca surat Al-Fatihah. Jarak dari Sumberjaya ke Mekah Mukarramah jaraknya 9.000 km, ditambah sini kurang lebih 9.100 km. Ini anak hafal surat Zidan tahu nggak? Ya, Al-Fatihah itu artinya apa? Nggak tahu. Betul. Ketahu. Agak ditanya tahu dak? Nggak tahu juga. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat tadi? 100, 200? 300. Acak nih ini wong Sumberjaya nih pacak ngelucu juga ya. 300 ayatnya. Mana guru agama Pak Purwito ini nanti. Iya, 300. Dia nggak tahu arti Al-Fatihah, dia nggak tahu jumlah ayat, tapi dia
Hafal, berarti Quran itu ajaba, Quran itu ajib, Quran itu istimewa. Enggak tahu, saya tanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya apa? Kalau tahu artinya saya kasih duit ini. Kalau enggak pegang-pegang bela. Tahu enggak artinya? Enggak tahu. Ya, ini kuasa Allah. Baik, syukron, terima kasih banyak Zidan ya. Moga jadi anak soleh ya. Jadi kiai nanti di Sumberjaya. Pak Ustadz, ini anak gimana caranya kalau mau kuliah ke Mesir? Setelah dia tamat sanawiyah SMP, masukkan ke pesantren Ittifaqiyah Indralaya. Nanti di sana ada kelas Al-Azhar Mesir. Seperti anak saya. Nanti setelah selesai kelas 3 Aliyah, Pak Rumani langsung berangkat, nggak pakai tes lagi. Langsung berangkat kuliah di Mesir. Nanti insya Allah gelarnya LC. Pak Ustadz, ini nak jadi tentara. Ya sudah, nggak usah ke Mesir ya. Ya, mau jadi tentara apa jadi ustadz? Tentara. Oh, masih nak tentara itulah Bu. Tak baca lagi aku nak ngomong ke nyo ya. Iya, insya Allah tentara yang soleh, amin. Ya, nak duduk sini, apa nak ke bawah? Salim dulu nih, salim dulu. Wah, rezeki nomplo, kawan. Salim. Nah, itu salim. Ya, alhamdulillah. Ini anak dari Sumberjaya, masya Allah. Aku puas Pak. Ya, aku puas Bu. Kenapa? Masya Allah, Islam sampai di Sumberjaya yang jaraknya 9.100 km. Beda dengan orang Taif. Tapi di kota Taif sekarang Bapak Ibu, semuanya 100% Muslim. Insya Allah sehat badan kita, umroh bareng, amin. Ya, Pak Ustadz, ada rezeki tapi tidak bisa langsung, tidak apa-apa. Ya, ini ada kepala cabang Fatih Tur, bisa tabungan umroh. Berapapun tabung, nanti uangnya kumpul, langsung berangkat. Insya Alhamdulillah. Mana maknya nih? Ini maknya. Masya Allah mak. Yo, abang nak jajan mak, tak apa. Ya, jangan jajan ke galau. Ibu bapak, setelah Nabi Muhammad ditolak dakwahnya di Taif, pulang ke kota Makkah, jalan kaki baca Al-Quran. Nah, disitulah turun surat jin. Surat apa Bu? Ibu, surat apa? Jin, juz 29 Pak. Nanti pulang Bapak cek juz 29, ada surat namanya surat jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin ya Muhammad yang mendengarkan bacaan lantunan kau. Ya, apa kata jin Bapak? Apa kata jin Ibu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan Muhammad bacaan Quran itu ajib. Bacaan Quran itu istimewa. Ini anak kita ya Allah. Ini tadi mungkin lagi baca Quran. Ini banyak jin yang mendengar. Makhluk ini ada dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa minal jinnati wan, manusia dan jin. Jin ini terbagi dua. Wa inna minnal muslimun. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim kaulaika taharrau rasyada, mereka mencari jalan yang lurus sama dengan kita. Tetapi yang kafir kanu li jahannama hatoba. Bapak Ibu, Nabi Muhammad bersedih. Kenapa Taif tidak ada yang beriman? Tapi kuasa Allah, ini makhluk tak tampak oleh mata, ini makhluk tak punya badan. Jin pun bisa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang sampai di Mekah tidur. Keesokan harinya nazala Jibril. Jibril datang. Ja'a bikistin min zahab, bawa bejana dari emas. Fafataha sodri.
Jibril belah dadaku, faghasalahu, dicucilah hatiku, jantungku, bima'in zamzam, dengan air zamzam. Siapa yang belah dada Nabi Muhammad? Siapa Bu? Jibril. Siapa yang dibelah dadanya? Nabi Muhammad. Kenapa Pak Ustadz hatinya dibersihkan? Karena sebelum berangkat Isra dan Mi'raj dihilangkan dari hasad, hasud, dengki, sombong, iri hati, takabur, riya, apalagi Bu? Flexing, tidak flexing Bu? Flexing tuh suka ngambuk-ngambui. Ya. Haja Rohana, Ibu Suryani tahu nggak flexing? Izin Bu Kades, siapa namanya Bu? Ibu Rika, flexing, Ratu Emas, ayayayaya, ya, masuk penjara, ya Allah, tidak tahu lagi kabarnya, flexing, ya. Maka Nabi Muhammad dibelah dadanya, Pak, kenapa? Biar nggak ada lagi sombong, takabur, riya, sama seperti Ibu hari ini, siang ini, saya lihat, Masya Allah, pakaiannya sederhana, bawaannya sederhana, bapak-bapak di sini indah damai pakai sarung, alhamdulillah. Pak Kades coba lihat, ini hartanya sudah di mana-mana, Pak Rumani, Pak Asnawi, Pak Purwito, Kiai Asep, tetapi apa kita tidak pernah sombong? Karena sombong itu milik Allah. Sama Nabi Muhammad ketika hendak Isra Mi'raj, dibersihkan hatinya, hilangkan hasad, hilangkan dengki, hilangkan dendam. Ada di sini yang dendam sama orang tua, ada enggak? Enggak ada Pak Ustadz. Di Palembang ada. Datang ibu-ibu ke rumah saya, Pak Ustadz tolong bantu saya. Kenapa Bu? Pak Ustadz kenal sama dia. Iya, kenapa? Dia tidak mau nelpon saya, tak mau hubungin saya, Pak Ustadz. Saya datang ke rumahnya lebaran, dia pergi sama istrinya sampai bertahun-tahun, Pak Ustadz. Dia tidak menganggap aku ibu lagi, ya Allah. Saya telepon, ini Mak Kawada di sini. Kamu ingin masuk surga? Hormati ibumu, sayangi ibumu. Kenapa? Karena ternyata ini anak tidak dikuliahkan sama maknya. Maka sang anak nomor 3 ini dendam Pak Rumani. Astagfirullah Baraya, astagfirullah minal khotoya. Ada sang anak dendam di televisi, dendam sama mak bapaknya. Mak bapaknya dibunuh, maknya ada 49 tujahan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dituduh maknya, kau maling duit aku. Tidak mak, kau maling duit aku. Biasanya memang dia, kali ini bukan dia. Dendam sama maknya. Ada ibu-ibu di Jawa, nah iya mak, mak pengen makan ikan bakar, mak nih cerewet, nyenyes dan mulut ya. Makan ikan goreng di pucuk meja, tolong bakar kenal. Mama nih, maknya bakar dewek Pak, diambil ikan goreng, bakar pakai kecap ABC, bolak-balik. Sang anak dendam melihat maknya. Setan iblis datang, laju kelah. Jangan mak kau. Iblis besar datang lagi, laju kelah. Bismillah, tidak apa-apa. Kata iblis. Ambil batu bata, digepuk, mak meninggal. Lapor polisi, pak polisi, mak aku meninggal. Kenapa meninggal? Ada rampok masuk ke rumah. Polisi tahu ini bukan rampok, tapi kau yang bunuh mak kau. Kenapa? Dia lupa di batu bata ada jari. Masuk penjara. Maka Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj dibersihkan hatinya. Hari ini kita bersihkan hati kita dari hasad, hasud, dengki. Siap Bu? Sama tetangga tidak boleh hasad, hasud. Sesama saudara muslim, satu blok C, blok D, sama Pak Kades tidak boleh hasud, tak boleh dendam sama Pak Guru. Insya Allah. Ada kesalahan kita maafkan, besar kita kecilkan, kecil kita hilangkan. Insya siap dah. Alhamdulillah.
Anak sama bapak, anak sama ibu, ibu sama anak sama Pak. Saling maaf, memaafkan, dan pahalanya sangat luar biasa. Setelah Nabi Muhammad dibersihkan hatinya, idza kumtum ila shalah, wahai warga Sumberjaya, setelah dibersihkan hatinya, bersihkan pula muka basuh. Ada warga sini yang sholat tidak basuh muka? Ada? Nggak boleh. Setelah bersihkan batin, zohir kita bersihkan dengan cara membasuh muka. Setelah muka, basuh tangan sampai sikut. Bapak Ibu ya, saya mengingatkan, sholat kita kalau sikutnya nggak kena tidak sah. Setelah sikut, basuh kepala, telinga, kaki. Wailul lil aqab, celaka kalau tumit dak kena air. Kalau ibu bapak wudhunya seperti ini pasti tersisa dak kena. Maka sholatlah 5 waktu, sholatlah bertahun-tahun, sia-sia kita sholat. Ini Isra dan Mi'raj, kita perbaiki wudhu kita insya. Ada yang kulitnya mohon maaf seperti daun keladi, kena air mantul. Caranya Pak Ustadz, bukan nyindir, tidak, beneran. Caranya Pak Ustadz digosok-gosok Bu, Pak. Ada ibu-ibu pakai apa Bu? Ya, pakai kuku palsu, pakai kutek. Ya, kuteknya tidak bisa masuk air juga tidak sah. Ini bulan Rajab, bulan depan Syawal, Ramadan, ngecat rumah, ngecat musola. Ya, catnya kena di sela-sela jari, kena di batasan kulit kita tanpa kita sadari, dan sholat kita pun tidak sah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj, batin sudah dibersihkan, zohirnya sudah dibersihkan, batin dibersihkan, mata pandanglah yang baik-baik insya. Punya kaki, datanglah majelis, datanglah acara. Insya Allah nanti bulan depan, bulan Sya'ban, ada peristiwa yang agung istimewa namanya Nisfu. Ya, Pak Purwito, Nisfu Sya'ban. Pak Purwito, Nisfu Sya'ban ada acara. Alhamdulillah. Nanti Ramadan ada peristiwa yang agung besar namanya Nuzulul. Nanti bulan Syawal ada acara namanya Halal Halal bihalal itu apa? Sanjo, lebaran. Boleh Ustadz Sanjo ke sini? Siapkan tupat sama opor ayam. Ya. Momen-momen besar ini Bu, kita gunakan kaki, tangan, mata, telinga. Pak Ustadz, sudah kami lakukan Pak Ustadz. Aku ini kadang hasad, kadang hasut, kadang dendam, kadang melihat yang tak baik. Sudah, sama-sama siang ini kita berdoa, bertaubat sama Allah. Asyhadu alla wa asyhadu anna Allahumma ja'alni. Ada yang hafal doa itu? Minat tawabina wa ja'alni minal waja'alni. Ada yang hafal? Bu, yang depan, yang tengah, yang belakang mana nih? Bapak-bapak ada yang hafal? Adik-adik hafal enggak? Doa apa itu ya? Doa apa? Masya Allah, Pak Kades, ternyata dakwah Nabi Muhammad sampai ke Sumberjaya. Ya, naik pesawat, naik bis, kemudian naik ketek, habis naik ketek, naik speedboat, naik motor, 4 kendaraan coba. Untung bukan sikok lagi, buruk, selesailah sudah ya. 4 kendaraan hafal. Yang kita baca tadi doa selesai wudhu. Coba sama-sama. Asyhadu alla wa asyhadu anna Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin waja'alni
min ibadikas. Ya Allah, siang ini jadikan ini hamba, ini masyarakat, ini warga Sumberjaya Blok C, Blok D, ya Allah, menjadi hamba-hambanya yang selalu bertaubat. Amin. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang selalu bersuci. Amin. Ya Allah, jadikan kami min ibadikas salihin. Jadikan kami orang-orang yang soleh soleha. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Pertanyaannya ibu bapak, setelah dibersihkan zohir batin, tadi di doa waj'alni min ibadikas solihin. Kenapa kita harus jadi orang soleh? Ibu yang di belakang, kenapa sholat? Karena ingin jadi orang soleha Pak Ustadz. Bapak yang di dalam musola, kenapa berinfak bersedekah baik dengan tetangga? Karena ingin jadi orang soleh. Karena orang solehlah Bapak Ibu yang didoakan di dalam sholat. Sama-sama at-tahiyatul, salawatut, assalamu alaika. Yang ketiga, assalamu wa ala apa? Wa ala ibadillahis, wa ala ibadillahis. Yang depan diam, saya mau yang dengar yang belakang. Wa ala ibadillahis. Lapar gak lu apa yang belakang itu? Ya Allah, halihin. Coba sekali lagi, wa ala ibadillahis. Mau lagi saya nanti kalau diundang lagi ke sini. Sekarang semangat. Alhamdulillah. Wa ala ibadillahi solihin. Ibu bapak anak kita sholat tanpa sadar, MC sholat. At-tahiyatul mubarak, rakaat terakhir nanti sholat zuhur kita. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ya Allah, semoga keselamatan bagi kami warga Sumberjaya yang soleh soleha. Amin. Kalau tidak soleh Pak Ustadz, tidak didoakan. Yang tidak sholat tidak soleh. Orang soleh pasti orang soleh puasa Roma. Ada yang tidak puasa Ramadan di sini? Aku caca tidak tahu ya. Ada tak? KT. Ya paling 5 meter dari sini ada. Palembang Pak Ustadz. Ya. Ya Allah, ini bulan Ramadan, sopir makan rokok. Bukan sopir sini jangan tersinggung. Palembang. Ngapu dak puasa, banyak gawe Pak Ustadz. Ya Allah. Kalau mati hari ini, tidak mungkin mati Pak Ustadz. Ya Allah. Agek Pak Ustadz. Agek Pak Ustadz. Nunggulah tua baru puasa. Insya Allah saya hakul yakin di sini sholat, di sini puasa. Amin ya Rabbal. Ibu bapak teruslah menjadi orang soleh. Kenapa? Karena orang solehlah yang didoakan di dalam sholat. Jadi jangan pernah menyesal. Ada undangan Muslimat NU, ada undangan Fatayat NU, ada undangan Kiai Asep, ada undangan datang, majelis datang, rembuk datang, rapat datang, musola penuhi. Insya Allah itulah tanda-tanda orang soleh. Kenapa Pak Ustadz ini kami datang ini jadi orang soleh? Kenapa kami minta anak yang soleh? Lihat ini, ya Allah. Anak siapa? Ya Allah. Bahagia enggak lihat anak kecil pakai jilbab? Bu, bahagia enggak? Bapak-bapak bahagia enggak? Bahagia. Ini insya Allah solehah. Yang ini soleh insya. Dan mereka didoakan. Siapa yang mendoakannya Pak Ustadz? Kita semua, bukan kita saja. Wong Palembang, bukan wong Palembang saja. Wong Sumatera Selatan, wong Arab saat ini Bu di Masjidil Haram. Sekarang pukul 12 kurang. Berarti di Makkah Mukarramah sekarang pukul 8. Ada yang sholat sunnah, ada yang sholat lainnya, ada yang berdoa. Assalamu alaina wa ala ibadillahis.
Jadi ibu yang sudah pakai jilbab jangan menyesal, yang sudah masuk Islam jangan menyesal, yang sudah berbuat baik solehah jangan menyesal. Bapak begitu juga. Kenapa? Saat ini kita didoakan seluruh umat Islam di dunia. Ada berapa Pak Ustadz jumlah umat Islam? Ada 2 miliar. Kalau kita soleh, kalau kita baik, kita didoakan juga oleh mereka dan kita mendoakan mereka. Di Masjid Nabawi, Bu, ya, tanya Bu Haja Rohana, tanya Bu Haja Rika, tanya Pak Haji Rumani, Pak Haji Purwito. Ya, kenapa Pak Ustadz? Masuk raudhah itu susahnya minta ampun, Bu. Pakai jadwal, cuman 1 kali masuk ke depan makam Nabi Muhammad. Ngantri panjang panas. Ya, apa mereka sholat? Ya, setelah sholat sebelum salam, astahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika ya Nabi Muhammad, semoga keselamatan bagimu. Dan yang ketiga, di depan makam Nabi Muhammad ratusan ribuan orang, bahkan sampai jutaan orang mendoakan kita, Bu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Alhamdulillah, kita hari ini, orang tua kita, kakek nenek kita, anak keturunan kita, insya Allah kita jaga soleh solehah semua. Amin ya rabbal. Allahumma taman Muhammadinil tanhalu wa tanfariju wa yustasqal biwajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin. Yang belakang saya belum dengar. Wa nafasin kulli ma'lumin lak. Sudah cukup. Yang baca, yang bisa berwirid salawat nariyah selama sebanyak 1000 kali, insya Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Pak Ustadz, saya belum sanggup Kiai ya. 100 saja rasanya masih banyak gawe. Apa gawe Pak Ustadz? Baca WA. Apa gawe Pak Ustadz? Saya ini dosen, Bu. Ya, sama dengan Pak Rumani, Kiai Asep, Pak Purwito, Pak Asep tadi guru semua. Saya juga guru. Saya dosen UIN Raden Patah sejak 2010. Yang ingin anaknya masuk ke UIN Raden Patah, silakan telepon saya. Mana nomor telepon Pak Ustadz? Nah, ya, 15 tahun saya di UIN Raden Patah. Maka Bapak Ibu yang sudah sanggup mengamalkan silakan 1000 kali. Allahumma sholli ala sholatan wa kamilatan wa salim salama, insyaallah. Ya. Kalau belum sekarang, insyaallah nanti kapan-kapan. Bu, kenapa ingin jadi orang soleh? Karena orang solehlah yang didoakan di dalam idza mata ibna Adam, ibu mati, Pak Kades mati, Pak Rumani mati, Pak Ustadz mati juga. Cuman belakangan Ustadz itu biasanya, ya. Siapa lagi yang ceramah nanti? Idza mata ibna Adam, putus, Bu. 3, ilmun yuntafa bi, shadaqatun jariyah, ilmu bermanfaat para guru, kemudian amal jariyah yang ibu sumbangkan. Nah, yang ketiga, waladun soleh. Hanya anak soleh yang akan sampai doanya dengan ibu. Maka hari ini kita minta jadi orang yang dan jangan pernah tidak istiqomah. Sudah soleh, sudah jadi orang baik, ya sudah, insya. Terakhir, Bu,
Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, lihat surga neraka, balik ke mana Pak Ustadz? Balik ke Mekah. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sholat 5 waktu, dapat perintah sholat 5. Sholat apa duluan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Sholat apa? Bu Kades, sholat apa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj, jebret pulang, sholat apa? Bu Suryani jangan kasih tahu. Yo, ini kemarin sudah dengar saya di Sungai Tengkorak. Bu Hajar Rohana enggak usah juga. Sholat apa, Bu? Ja'a Jibril datang, ya Muhammad kum fasolli fasolla zuhra. Sama, bentar lagi kita mau sholat zuhur. Apa kata Jibril? Bangun tegak berwudu, sholat zuhur. Jadi sholat yang pertama kali setelah Isra dan Mi'raj adalah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, Ja'a Jibril datang, ya Muhammad kum fasolli. Sholat asar, sholat asar. Setelah asar, maghrib, isya dan subuh. Kenapa dari zuhur Pak Ustadz? Karena dalam riwayat zuhurlah sholat Nabi Muhammad yang pertama di dalam sholat, nak di musola, di masjid, di rumah, di lapangan, la sholata, dak sah sholatnya kalau dak baca Fatihah. Ibu mogalana wong Bugis, wong Jawa, wong Palembang, wong Mano, kalau tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Maka Fatihah rukun sholat. Dalam Fatihah ada dialog antara hamba dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah langsung jawab, hamidani abdi, warga Sumberjaya memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, warga Sumberjaya menyanjungku. Maliki yaumiddin, warga Sumberjaya mengagungkanku. Tanpa bapak sadar, tanpa ibu sadar, bapak ibu sudah berdialog sama Allah. 3 ini punya Allah. Pak Ustadz, mana punya kita? Dari iyyaka na'budu sampai waladhdallin, 3 ini milik kita. Apa kata Allah? Wali abdi masa'ala, yang bapak ibu minta maka akan kuberi. Janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Mintanya kapan Pak Ustadz? Mintanya ketika sujud sebelum salam. Ibu bapak panjangkan mulai siang ini, sudah kemarin Pak Ustadz, sekarang dan seterusnya. Kalau sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat apapun itu, sebelum salam panjangkan Pak ya. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Panjangkan, tambahkan apa Pak Ustadz? Rabbighfirli, sama-sama. Waliwa warhamhuma sogiro. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Doa untuk siapa tadi? Tak terbayang rintihan di saat melahirkanku, betapa besar pengor kasih sayangmu padaku, oh ibu. Aku rindu. Dalam sholat sujud terakhir doakan mak bapak kita, siap? Yang belakang doakan mak bapak kita, siap? Setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, kata Nabi, akrabu, yang paling dekat ibu bapak kita, ustaz termasuk saya dengan Allah pada waktu sholat ketika sujud. Fa'aksiru fid du'a, perbanyak doa. Doa yang mana Pak Ustaz? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama. Yang kedua Pak Ustaz, Rabbi habli minas, ya Allah semoga kita dikasih keturunan zuriat yang soleh soleha.
Anak angkat anak kita juga, anak asuh anak kita juga, anak didik kita Pak Rumani, Pak Purwito juga anak kita juga. Masih banyak anak yang bisa kita atur, kita didik, insya Allah mereka juga menjadi anak yang soleh, menjadi sedekah jariyah, amal jariyah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, ya, sebelum saya tutup mohon izin, ini jauh-jauh, ini namanya ijazah surat Al-Fatihah. Ini sanad Al-Fatihah. Ya, ini sanad yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau izin saya tanya, Pak Rumani belajar dapat Fatihah dari siapa kemarin? Dari siapa Fatihahnya? Kakak siapa namanya, izin? Kakak Ahmad. Ini Bapak Purwani dapat Fatihah dari kakaknya Bapak Ahmad. Saya dapat Fatihah sebelumnya dari bapak saya Muhammad. Pak Ahmad dapat Fatihah dari siapa? Sama, lupa. Ya. Sama juga dengan ibu. Kalau saya tanya Fatihah dari siapa? Guru ngaji. Guru ngaji siapa namanya? Fulan. Fulan dapat dari siapa lagi? Fulan. Habis itu lupa Pak Ustadz. Siang ini saya sandarkan. Ya, yang tadinya putus saya sambungkan. Ibu bapak tingkatan 33. Tingkatan berapa? 33. Dapat Fatihah melalui saya, jalur saya, ya, saya 32. Saya dapat dari guru saya 31. Guru saya dapat dari guru saya lagi 30. Ada semua di sini. Siapa Pak Ustadz yang 01? Yang 01 ini sahabat Nabi. Siapa namanya? Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka sahabat 01, tingkatan 1. Siapa? Dapat dari mana mereka Pak Ustadz? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi salam. Nabi Muhammad dapat Fatihah dari siapa? Dari siapa? Malaikat Jibril dapat Fatihah dari siapa? Dari Allah. Hari ini akan semuanya saya kasihkan sanad Al-Fatihah, dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Bapak Ibu, saya kuliah S3 di Sudan. Beasiswa saya 1.075.000.000. Mahal nggak? Mahal. Bukan duit saya, pemerintah bayar saya kuliah. Tetapi ijazah ini lebih mahal daripada ijazah S3 Pak Rumani, Pak Kades. Kenapa? Mulai siang ini, nanti sore, maghrib, isya, ibu sholat, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bacaan Fatihah Bapak Ibu sudah sandar sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini dipertanggungjawabkan dunia akhirat, namanya ada di sini. Nanti yang mau minta, saya kasihkan dengan pengurus musola Darul Hikmah. Lihazihin niyah. Ayo kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Nanti ijab qabul. Ya, saya bilang ajastuka. Ibu bapak jawab qabilna. Siap? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah suratul Fatihah bi qiraati Hafs anil Imam Asim Al-Kufi min tariqi Syatibiyah. Qarra'ana ulil amri Muhammad Hudiono Al-Azhari Al-Bangkawi annal silakan Bapak Ibu sebutkan namanya masing-masing. Sebutkan namanya masing-masing. Annal
qad sami'a wa qara'a alayya suratul Fatihah bi qiraati Hafiz an Asim summa istajazani ijaza 'amma bi ay yaqra'aha fi ayyi makanin hal wa akhbartuhu bi anna hadhihi surah wal Qur'anil Karim min Syaihil Misri wa Syaikh Abu Hannan Windu Putra Wijaya Al-Azhari Al-Padamarani fa azkuruna al-isnad min Syaikh Al-Alamah Ridha Ali Darwis Ali al-masyhur al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa usibi taqallah azza wa jalla fi sirri wal alaniyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ajastuka, jawab qabilna, ajastuka, alhamdulillahi rabbil. Mulai hari ini Bapak Ibu Fatihahnya sudah nyambung dengan Nabi Muhammad. Nanti kalau ditanya dapat Fatihah dari siapa? Dari Ustadz Ulil. Ustadz Ulil dapat dari siapa? Dari gurunya, ada semua di sini. Tidak terputus, nyambung, ada sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mati, kita dibangkitkan dan insya Allah kita barisan utama, barisan VIP semua nanti. Kenapa? Ya Rasul, aku punya sanad Fatihah darimu ya Rasul. Sudah, sini masuk duluan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mumpung Bapak Ibu sudah dapat sanad Al-Fatihah, kita kirimkan Fatihah buat kedua orang tua kita yang telah tiada. Semoga yang telah tiada, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga panjang umur, amin, sehat badan. Yang kedua, kita doa semoga kita semua istiqomah menjadi orang yang soleh. Kita mendirikan solat. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang paling khusus bil khusus panggil kami umroh haji ya Allah. Yang sudah haji dipanggil haji lagi ya Allah. Sudah umroh lagi ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami Sumberjaya anak-anak yang soleh, amin. Bil khusus musola Darul Hikmah, insya Allah yang bersedekah berinfak Allah balas dengan yang sebesar-besar. Desa Sumberjaya insya Allah aman tentram li hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك هذا مصلى دار الحكمة. اللهم عمرهم بإمارة المسجد يا الله وأدخلهم متصدقين الجنة الفردوس يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hadiahkan pahala ini untuk kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami ya Allah, yang kami ya Allah, yang telah mengajarkan kami tentang Islam ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, kedua orang tua kami yang telah meninggal, sayangi mereka. Yang masih hidup, tawil umurahum, sehatkan badannya ya Allah, hajikan umrohkan ya Allah. Allahumma ya Allah, di majlis ini Rabbi habli minas salihin, jadikan kami orang-orang yang saleh, kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh, jadikan pula anak keturunan kami, warga kami Sumberjaya orang-orang yang saleh, beriman kepadamu ya Allah dan tidak menyembah selain kepadamu ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Allahumma ya Allah, dengan wasilah salawat nariyah, jadikan kami yang hadir di sini menjadi orang-orang hambamu yang kaya raya ya Allah, banyak uang harta ya Allah, tidak pelit dan bakhil ya Allah. Ya Allah, berkahkan kami, kayakan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari riba ya Allah, jauhkan kami dari pinjaman online ya Allah, jauhkan anak keturunan kami dari judi
online ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari narkoba, ganja dan sejenisnya ya Allah. Allahumma ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, makmurkan desa ini ya Allah. Jauhkan desa ini dari bala musibah ya Allah. Allahumma ya Allah, labbaik Allahumma umrah, panggil kami semua umrah ya Allah. Labbaik Allahumma hajjan, panggil kami haji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin umbi wa dawaiha wa afiyatin wa nuril wa diyaiha wa ala wasalim. Semoga sehat badan semua, panjang umur, duit banyak, utang kate, kreditan lunas. Amin ya rabbal. Main ke Palembang nanti mampir ya, makan nasi Arab. Saya punya usaha nasi Arab Al-Bukhari. Nah, beras panjang-panjang, bukan beras kita, bukan berasnya panjang. Belum makan di sana, makan dulu di Palembang insya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf apabila salah kata, ingin berlama-lama, tapi saya nanti mohon izin. Kenapa Pak Ustadz? Nana balik ke Palembang karena nanti malam ada Isra Mi'raj lagi. Ini acara yang kedua. Doakan saya sehat, doakan saya bisa datang lagi ke sini, jumpa dengan Bapak Ibu. Amin ya. Ya, dan saya doakan kembali. Pokoknya saya doakan yang baik-baik buat Bapak Ibu. Makasih banyak Kakanda Ustadz Hasnawi ya. Makasih banyak sudah ngajak saya bersilaturahim. Bapak Ibu Palembang jumpa sama saya, panggil sapa ya. Kalau saya lupa mohon maaf. Insya Allah mulai hari ini kita bersaudara. Insya Allah mulai hari ini kita berduluran. Kenapa? Di dunia bersaudara insya Allah sampai ke akhirat. Amin ya rabbal. Upin Ipin makan nasi. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan sama siapa? Pak Purwito. Tolong fotografer. Nah, Kak Asnawi tolong ini dampingi. Nah. Sini Pak. Pak Kades biar jadi saksi juga. Nah, Pak Rumani sini Pak. Nah, insya Allah ini sanad Fatihah yang mau minta nanti sama Pak Purwito. Dapat lagi ya. Nah, sip tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih.